Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a asarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para ikhwan, para akhwat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sampai detik ini. Allah memberikan kita karunia untuk mempelajari agamanya, membaca ayat-ayatnya beserta hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan masalah pendidikan putra-putri kita. Yang mana sebagaimana biasa kita membaca kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala yang berjudul Fiqhu Tarbiyatil Aulad. Fikih dalam mendidik buah hati kita tentunya agar menjadi baik, menjadi buah hati anak yang seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, memiliki agama yang bagus, berakhlak mulia, dan juga anak saleh dan salehah biidznillah ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah para pemirsa semuanya, ayah ibunda di rumah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pembahasan kita masih mengenai memukul anak ya. Memukul anak. Ini bagian yang ketiga, sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya anak itu kalau bisa mengerti, kalau bisa diajari tanpa memukul, maka kita dahulukan kelembutan. Dengan nasihat yang baik, dengan ucapan yang lembut, dengan ajakan. Kalau itu tidak mempan, lebih lagi naik levelnya dengan ancaman, dengan seperti ancaman, kemudian ini itu dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau itu tidak mempan, maka jalan terakhirnya adalah dengan memberikan pukulan, namun pukulannya pun tetap pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti maupun pukulan yang terlalu ringan. Nah, kita lanjutkan di mana al-muallif Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala mengatakan, wa akhraja Muslimun min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akum al-masajida idza sta'dhannakum ilaiha. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akum, jangan kalian larang istri-istri kalian, wanita-wanita kalian, anak-anak kalian yang putri, ya, al-masajida, pergi ke masjid. Jadi hadisnya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para wali perempuan, baik istrinya, baik anaknya, baik siapanya gitu ya, perempuan yang dibawa perwalian mereka untuk keluar untuk pergi ke masjid. Kalau mereka pergi ke masjid, silahkan. Idza sta'dhannakum ilaiha, jika mereka izin untuk pergi ke masjid, maka Nabi memerintahkan kepada para lelaki yang memiliki kendali di atas wanita tadi untuk membiarkan mereka, mengizinkan mereka, memperbolehkan mereka untuk pergi ke masjid. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, faqala Bilal ibnu Abdullah,
Kemudian berkatalah Bilal ibn Abdullah. Bilal di sini adalah putranya Abdullah bin Umar. Jadi Bilal ibnu Abdullah ibnu Umar. Ya, di sini adalah apa? Putranya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan wallahi lanamna'uhunna. Wallahi lanamna'uhunna. Demi Allah, ya, kita akan melarang mereka. Jadi di sini Abdullah bin Umar mengatakan, Rasul mengatakan jangan dilarang. Tapi putra beliau malah bersumpah, demi Allah saya pasti melarang mereka. Qala, maka disebutkan oleh perawi, fa'aqbala alaihi Abdullah ibnu Umar. Maka didatangilah sama Abdullah bin Umar, fasabbahu sabban sayyi'an. Maka dicelalah putranya tadi dengan celaan yang sangat buruk. Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat. Yang aku tidak pernah mendengar celaan yang semacam itu. Ya. Jadi sang perawi mengatakan Abdullah ibn Umar benar-benar bersikap memberikan teguran yang sangat keras kepada putranya tadi. Waqal, dan Abdullah ibn Umar mengatakan, ukhbiruka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'uhunna. Kata Abdullah bin Umar, aku kasih tahu engkau tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bawakan engkau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu berani-beraninya mengatakan demi Allah saya akan larang mereka. Ya, jadi apa? Abdullah bin Umar mengatakan kepada putranya, aku kasih tahu engkau bahwasanya Nabi bersabda jangan dilarang, tapi kok kamu berani-beraninya bersumpah demi Allah akan aku larang. Inilah yang jadi catatan, ya. Kenapa kok Abdullah bin Umar sampai marah keras, memberikan teguran keras, mencela dengan kasar kepada putranya Abdullah bin Bilal bin Abdullah. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, fazabarahu Ibnu Umar. Ibnu Umar menghardiknya. Waqal, dan mengatakan, dan beliau berkata, aqulu qala Rasulullah. Aku katakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taqulu la nada'uhunna. Dan kamu berespon, aku tidak akan membiarkan mereka. Ya. Jadi di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sangat marah, beliau sangat mencela putranya, menghardik putranya dengan hardikan yang disebutkan di sayyi, yang buruk. Ya. Kenapa? Karena melihat putranya menyimpang dengan penyimpangan yang sangat-sangat buruk pula. Karena melihat putranya melakukan kemaksiatan, melakukan kekeliruan, kekhilafan yang sangat fatal. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar beliau sudah menjelaskan, Rasul mengatakan seperti ini, jangan dilarang anakmu, istrimu ke masjid. Tapi kok kamu berani-beraninya tetap melarang mereka, padahal Nabi memerintahkan untuk jangan dilarang. Jadi ketika melihat putranya kok berani-beraninya menentang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka benar-benar Abdullah bin Umar meluruskannya, ya, memperbaiki kesalahpahaman anaknya agar ia mengerti bahwasanya yang dilakukan adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada putranya, maka kita bisa ambil faidah berupa itu tadi, bolehnya kita menghardik anak apabila memang dipandang itu perlu, gitu ya. Apalagi ngelihat penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukanlah sudah sangat besar sekali. Wa hiya ba'dul adillah allati yustadallu biha ala mas'alati at-ta'dibi bid-darb in ihtija ilaihi ma'a ba'dil abna'i li'adami ta'atihim
fil ma'ruf au li'adami istijabatihim li fi'lil khair au li israrihim 'ala al-'isyan wa tamarrud wa dhulm. Wahai, dan ini adalah beberapa dalil ya. Kemarin tentang kisahnya siapa? Abu Bakar ketika melihat anaknya Abdurrahman ya, melakukan kekeliruan atau ada kesalahpahaman. Kemudian kita tadi lihat ada Abdullah bin Umar, atau di kisah-kisah yang lain kita sudah melihat ada Umar yang memukul putranya ya, ketika kedapatan mabuk dan yang lain sebagainya. Ya. Maka semuanya adalah berupa dalil ya yang bisa diambil ya dalam masalah apa? Mendidik dengan apa? Memukul. Mendidik dengan apa? Memukul. Jadi memukul itu diperbolehkan jika itu dianggap perlu dan memang itu yang bisa menjadi cara untuk memperbaiki anak kita. Ini ihtija ilaihi, makanya beliau mengatakan jika itu dibutuhkan. Ya, jika itu dibutuhkan. Kalau dengan yang lain cukup, nggak usah sampai memukul. Kenapa? Li'adami ta'atim fil ma'ruf, karena anaknya nggak taat dalam masalah kebaikan. Udah dewasa, disuruh sholat nggak mau sholat, suruh puasa nggak mau puasa. Au li'adami istijabatihim li fi'lil khair, karena nggak mau melakukan perbuatan kebaikan. Diajak baik, diajak ke masjid, diajak jamaah, diajak puasa Ramadan, diajak ini, diajak itu, ya. Maka orang tua mengajak awalnya. Kemudian kalau nggak mempan ya dikasih motivasi, dikasih perkataan yang baik, dikasih hadiah. Nggak mempan juga naik ke level selanjutnya, dikasih ancaman, dikasih teguran keras, dikasih ini itu ya. Kemudian kalau memang nggak mempan semuanya, maka bisa dilakukan pemukulan agar anak itu tahu bahwasanya apa yang diperintahkan oleh orang tuanya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang tidak bisa diabaikan, apalagi masalah sholat kalau diabaikan akibatnya bisa sangat buruk ya. Akibatnya bisa sangat buruk. Aul israrihim 'alal isyan, atau karena anaknya senantiasa terus-menerus berbuat kemaksiatan. Ya, anaknya berbuat kemaksiatan ditegur, nak, jangan bermaksiat. Enggak mempan. Nah, kalau kamu bisa meninggalkan ini nanti dikasih gitu hadiah, enggak mempan. Wat tamarrud, anaknya terus memberontak misalnya. Kasih tahu baik, memberontak. Kasih tahu yang bagus, memberontak, ya. Wadzulm, atau berbuat kezaliman. Jadi anaknya terus berbuat zalim. Ya tentunya pertamanya dikasih tahu yang baik dengan lemah lembut. Nggak bisa lemah lembut ya dengan agak tegas, agak kasar misalnya. Naik level lagi agak kasar. Level lagi sampai dilakukanlah pemukulan untuk membuat anak tadi mengerti kalau apa yang disampaikan oleh orang tuanya bukanlah hal yang bisa disepelekan atau diremehkan, karena itu sangat penting sekali. Summa qala wa hunaka awalan ba'dun nususil ammah allati yustadallu biha ala jawazid darb litta'dibi idza lam yujad ghairuhu. Dan di sana juga ada beberapa dalil yang umum sifatnya ya, yang bisa dipergunakan untuk menjadi dalil bahwasanya memukul itu boleh untuk mendidik ya, jika tidak ditemukan cara yang lain. Apa dalilnya? Wa min hadhihi nusus qaulullahi subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalil yang umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 205, di mana akhirnya di ujung surat ini dikatakan wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan.
Loh, bukannya memukul tuh kerusakan? Gini. Ya, jadi wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai yang namanya kerusakan. Maksudnya adalah ya, kalau kita pertemukan dengan hadis ini atau dengan pembahasan kita saat ini ya. Ketika anak itu terus-terusan membangkang, terus-terusan memberontak, terus-terusan berbuat kemaksiatan, terus-terusan nggak mau sholat, terus-terusan nggak mau puasa Ramadan, ini adalah kerusakan. Nah, ya. Inilah yang dimaksud kerusakan tadi. Anak terus-terusan zina, anak terus-terusan la qatarallah ya minum khamar, anak terus-terusan nggak mau sholat. Ini adalah sebuah kerusakan. Nah, maka di antara caranya tentunya dimotivasi dengan teguran. Di antara caranya adalah apa? Dengan dipukul agar kerusakan ini terhenti. Ya, agar kerusakan ini apa? Terhenti. Jadi ayah dan ibu memukul ini, iya mungkin kita anggap sebuah kekerasan juga lah ya. Karena kan sakit gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh anak ini kerusakannya lebih besar. Ya. Kerusakannya lebih besar sehingga kita ambil jalan memukul tadi untuk menghentikan kerusakan yang dilakukan oleh apa? Anak-anak tersebut. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum." Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Orang-orang yang mempunyai keutamaan yang mencegah, melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi. Illa qalilan, kecuali apa? Sebagian kecil, mimman anjayna minhum, di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Apa poinnya dari ayat ini di surat Hud ayat ke-116? Poinnya adalah di ini ya. Yanhauna 'anil fasadi fil ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mengapa tidak ada orang-orang yang memiliki keutamaan? Apa keutamaannya? Yanhauna 'anil fasadi fil ard, mencegah dari kerusakan. Dan yang melakukan ini kata Allah illa qalilan mimman anjayna minhum. Sedikit. Ya, hanya sedikit yang berani apa? Yanhauna 'anil fasadi fil ard. Dan lagi-lagi sama ya, yang dimaksud kerusakan di sini apa? Ya kalau yang dilakukan anak kita tadi, kerusakan, membangkang, memberontak, ini itu bermaksiat dan yang lain sebagainya, nggak mau sholat, ini kerusakan. Lah kerusakan ini perlu diberhentikan, perlu diminimalisir, perlu di stop agar tidak berlanjut, berlanjut sehingga para ayah, para ibunda, di antara caranya yang paling akhir adalah apa? Dengan melakukan pemukulan agar anak itu berhenti dari perbuatan apa? Merusak tadi. Lidzalika qala al-muallif, oleh karena itu muallif di sini menjelaskan beliau, fa idza kana al-fasadu wasyarrul waridu minat tifli la yazulu illa bid-darbi fa hina idin yalzamu ad-darbu. Kata Syekh, apabila kerusakan, keburukan yang timbul atau yang datang dari seorang anak itu tidak bisa hilang kecuali dipukul, fahina idzin yalzamud darbu, maka saat itu harus, kata beliau, harus apa? Dilakukan pemukulan. Jika perkataan harus tidak mempan, motivasi nak mempan, pemberian hadiah nak mempan, teguran ringan nak mempan, teguran keras nak mempan, ancaman nak mempan, maka yang terakhir adalah apa? Dilakukan pemukulan agar sang anak berhenti dari berbuat apa? Kerusakan.
Wa kadzalika an-nususul waridatu fin nahyi 'anil munkar. Liqaulihi ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Falau kana al-munkaru la yazulu illa bid-darbi ma'attiqa'il mafasidi aidan fahina idzin yuttajahu ila ad-darb. Begitu pula dalil-dalil yang lain tentang masalah apa? Mencegah dari apa? Kemungkaran. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang diutus kepada manusia. Kenapa kok umat itu menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kita adalah ini. Mencegah dari apa? Kemungkaran. Kalau tadi mencegah dari fasad, kerusakan, dan ini mencegah dari apa? Kemungkaran. Jadi sama ya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak dari kekeliruan, dari apa? Kemaksiatan, dari tidak maunya dia taat, tidak maunya dia sholat, tidak maunya dia puasa Ramadan, para bapak, para ibu semuanya ya. Maka ini adalah sebuah hal yang pertama, dia adalah kerusakan ya. Perbuatan yang tidak baik, perbuatan syar, perbuatan fasad. Yang kedua, itu juga disebut dengan kemungkaran. Ya. Dan fasad, begitu pula mungkar, dua-duanya harus diberhentikan agar tidak semakin parah, agar tidak semakin meluas, agar tidak menjangkiti orang-orang lain. Sehingga apa? Di antara cara memberhentikannya ya, yang paling puncak adalah dengan apa? Dilakukan pemukulan. Ya, dalam masalah anak dilakukan apa? Pemukulan. Makanya beliau mengatakan, "Falau kana al-munkaru la yazulu illa bidharb." Kalau seandainya kemungkaran itu tidak bisa hilang. Ya. Tetap ada. Illa bidharb, kecuali dengan pemukulan. Ma'attiqa'il mafasid, tentunya sembari menjaga kerusakan-kerusakan yang lain. Fahina idin, maka saat itu yuttajahu ila dharb atau yattajihu ila dharb, dia diarahkan untuk dipukul. Ya. Jadi tentunya seorang ayah ketika ingin memukul putra-putrinya, beliau mengatakan ma'attiqa'il mafasid. Ya. Sambil melihat apakah dengan dipukul tadi bisa memberhentikan seorang anak dari kemungkaran atau malah kerusakannya lebih besar. Malah kemungkarannya lebih parah. Maka ini perlu kecermatan bagi para orang tua ya. Kecermatan bagi para orang tua untuk senantiasa melihat kondisi anaknya, karena satu anak ke anak yang lain itu berbeda kondisinya. Sehingga apa? Perlu dicermati dengan baik, perlu diperhatikan anaknya. Kalau ditegur nggak bisa, dinasihati nggak bisa, dimotivasi nggak bisa, diajak jalan-jalan nggak bisa, dipukul kok tambah parah, ya ini harus diperhatikan ya. Jadi dipukul memang salah satu alat untuk menjadikan anak itu lebih baik, menjadikan anak itu berhenti dari kerusakan, tapi juga perlu diperhatikan karena dari satu anak ke anak yang lain kadang-kadang berbeda. Jadi mungkin orang tua perlu banyak sharing kepada para pemerhati pendidikan anak ya. Misalnya ke bagian orang yang bisa memahami anak dengan baik, mungkin bisa ya. Kadang-kadang anak itu dia berbuat kemungkaran bisa jadi karena dia ingin menarik perhatian seorang ayah, misalnya begitu. Jadi mungkin dengan diperhatikan saja anak itu insya Allah lebih baik tanpa harus dipukul. Atau bisa jadi anak itu merasa nggak disayang ya. Dia
membangkang, dia nggak nurut, dia nggak mau sholat, mungkin dia merasa dia nggak diberi hadiah, dia nggak disayang, ya. Nggak seperti adik-adiknya. Maka yang seperti ini sebenarnya mereka perlu penjelasan saja. Ini orang tua sayang kok, gitu loh. Bapak sayang, abah sayang sama adik, abah sayang sama kakak. Perlu penjelasan saja. Kadang-kadang seperti itu, nggak perlu dipukul. Jadi tergantung ya. Tolong para orang tua terus memahami kondisi anaknya dengan baik. Kondisi anaknya dengan baik. Wa aidan an-nususul waridah. Begitu pula dalil-dalil yang ada fi ta'awuni 'alal bir wa taqwa, dalam masalah kita ta'awun, saling tolong-menolong, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, wa tarki ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan juga menjauhi tolong-menolong ya dalam masalah dosa dan juga permusuhan. Maka para jamaah, para ayah, para ibu, para ikhwan, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, masalah memukul diperbolehkan dalam Islam. Dan ini bertentangan dengan apa ya? Apa yang fitnahkan atau yang digembar-gemborkan oleh orang kafir terkait tidak bolehnya memukul dan yang lain sebagainya, padahal Islam sendiri memperbolehkan. Tapi tentunya kita bagi orang tua untuk melakukannya dengan cermat, ya, menggunakan bolehnya memukul ini dengan bijak. Ya. Bukan berarti kalau kita diperbolehkan memukul terus menggampangkan, ya, memukul, menggampangkan, melayangkan tangan kita kepada anak, ya. Tapi gunakanlah dengan bijak, gunakanlah setelah dipikir dengan baik-baik bahwasanya ini adalah langkah yang terbaik untuk mendidik anak kita, dan terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memohon arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik putra-putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita arahan, memberikan kita bimbingan dalam kita mendidik putra-putri kita, sehingga putra-putri kita menjadi putra-putri yang seperti yang kita harapkan, menjadi soleh-solehah, menjadi anak-anak yang mengerti agama, memiliki akhlak yang mulia, dan juga memiliki masa depan yang cerah insyaallah ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.